para pemirsa SCTV dimanapun Anda berada. Dulu ada seorang nenek-nenek tua. Dalam keadaan tua tentu saja badannya juga dihinggapi segala sesuatu yang umumnya ada pada orang tua. Lemah tubuhnya, parau suaranya, kabur pandangannya, budak telinganya, gemetar jari jemarinya. Biasanya orang-orang seperti ini tidak dapat melakukan apa-apa kecuali makan, tidur, berak, dan juga menangis. Tapi lain dengan nenek yang satu ini. Ia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan anak muda. Ia memintal benang. Orang sekitar berkata, apa yang dengan si nenek ini? Bagaimana mungkin ia harus memasukkan benang ke dalam jarum sedangkan matanya sudah rabunan? Bagaimana ia menyusun benang yang begitu banyak sedangkan tangannya gemetaran? Bagaimana ia dapat menyempurnakan ribuan benang padahal tenaganya sudah sangat lemah dan berkurang? Tetapi aneh, pada akhirnya justru sang nenek bisa merapikan selembar kain dari ribuan benang yang ia susun. Orang mulai berkata, nenek memang tua, nenek memang lemah, tetapi si nenek ini justru orang yang rajin dan hasilnya sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia telah selesai menyusun selembar kain yang teramat indah dipandang oleh mata, dia tidak menggunakannya untuk menutup tubuhnya. Ia tidak memberikannya kepada anak cucunya agar berterima kasih dan berbahagia. Ia tidak menjualnya agar supaya dapat untuk makan hari-harinya. Dan ia pun tidak menyimpannya untuk hari depannya karena sudah tua. Lalu apa yang ia lakukan? Sang nenek kemudian merobekkan kembali kain pintalannya yang sangat indah. Dan anehnya orang bertanya, kenapa dia bersusah payah kalau dirobeknya kembali? Orang baru sadar ketika melihat sang nenek. Setelah merobeknya, dia tertawa terbahak-bahak. Sudah salah, sudah ngaco. Dia merasa seperti orang yang bergembira. Baru orang berkata, sayang ya, si nenek ini rajin, si nenek ini tekun, tapi sangat disayangkan di dalam otaknya ada sesuatu. Berkenaan dengan ini, orang kemudian Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu menjadi seperti wanita yang merobekkan kembali pintalannya yang telah kuat menjadi bercerai-berai. Apa pelajaran yang kita ambil? Biasanya para ulama mengambil pelajaran ini untuk orang beriman yang baru merampungkan puasa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan umumnya umat Islam bagaikan kakek dan nenek yang lemah. Tidak makan dari pagi sampai sore, tubuhnya gemetaran, kunang-kunang pandangannya, gemetar pura jari jemarinya. Biasanya orang seperti ini tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi aneh dengan umat Muhammad, justru di bulan Ramadan mereka melakukan apa yang biasa dikerjakan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Tamat puasanya, banyak sedekahnya, rajin baca Qur'annya, selesai pula tarawihnya. Begitu selesai bulan puasa sampai di bulan Syawal, kagum semua malaikat. Umat Islam berhasil menyusun selembar kain yang disebut dengan libasut taqwa, kain ketakwaan kehadapan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kain ketakwaan ini tidak kemudian dibawanya untuk hidup dalam 11 bulan yang akan datang. Tetapi justru hanya satu hari umat Muhammad menyusunnya telah selesai, ia kemudian merobekkannya kembali dengan maksiat di bulan Syawal. Hampir semua umat Islam betah dengan maksiat. Ada yang maksiatnya jalan-jalan ziarah ke tempatnya Mbah Nyai Roro Kidul, ada yang maksiatnya ke tempat pacarnya kembali, dan ada yang maksiatnya dengan memakan harta zakat milik fakir miskin. Kalau sudah seperti ini, apa kata mereka? Sangat disayangkan umat Muhammad telah rajin menyusun pintalan kain ibadahnya, namun mereka merobekkannya kembali. Mereka pinter, mereka rajin, tapi sangat disayangkan mereka adalah orang-orang gila di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pelajaran yang kedua dari ini apa? Selembar kain itu tersusun dari benang yang amat banyak. Ini menggambarkan bagaimana perjuangan orang tua kita dulu. Dari Sabang sampai Merauke, ada Aceh, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Bugis, ada Madura, dan lain sebagainya, dipersatukan oleh bingkai. Kemudian mereka menyusun satu lembar kain yang namanya kain Indonesia. Dengan kebersamaan mereka kemudian menyusun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada akhirnya mereka meraih kemerdekaan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Anak-anak bangsa mulai bangkit kembali kesukuannya. Yang Jawa fanatik dengan Jawanya, yang Banten fanatik dengan Bantennya, yang Sunda fanatik Sundanya, Madura fanatik Maduranya. Mereka mencerai-beraikan kembali NKRI untuk kemudian membuat provinsi-provinsi baru yang tidak diharapkan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa ini. Andai mereka bangun hari ini, pasti kitalah yang akan mereka perangi. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan kita berperang melawan hawa nafsu.
tapi di bulan ini pula bangsa Indonesia pernah meraih kemerdekaan. Saya minta semua yang hadir berdiri sejenak. Silakan berdiri. Lagu Indonesia Raya dong. Saya ingin mendengar suara saudara-saudara, apakah masih orang Indonesia atau sudah pindah? Saya ingin mendengar sebuah lagu yang sering saya bawakan dengan teman-teman di majelis taklim, Indonesia Pusaka. Hafal apa tidak? Hafal apa tidak? Ya, bareng-bareng. Indonesia tanah air beta, pusaka abadian jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Yang keras, yang keras. Di sana tempat lahir beta, di gua dibesarkan bunda, tempat berlindung di air gua sampai air menutup mata. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Juga akan pertahankan NKRI kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.